Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kembali kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga iman Islam, masih memberi anugerah agama, terutama di pagi hari ini Allah yang memberi taufik pertolongan kepada kita bisa datang ke masjid yang kita cintai ini, melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Mari kita kembali syukuri anugerah ini, berharap semoga dengan kita selalu bersyukur Allah Ta'ala istiqomahkan kita di dalam iman Islam, selalu dijaga dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kita kembali duduk sejenak di masjid yang kita cintai ini sambil i'tikaf. Niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah semata-mata karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf kita akan lanjutkan mengkaji hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan bab nomor 251, hadis 336, bab majaa fi karahiyatil murur baina yadayil musalli. Bab menerangkan hadis yang datang tentang karahiyatil murur, kemakruhan lewat. Karahiyah sebahagian ulama mengartikan, umumnya ulama ahli hadis biasa memaknai karohah dengan artian haram. Lebih mudahnya diartikan di sini dengan larangan. Bab menerangkan hadis yang menerangkan larangan melewati baina yadayil musalli, di depan orang yang sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bab sebelumnya, sebelum kita masuk dalam hadis, kita sudah membaca di bab sebelumnya, satu bab sebelumnya ini menerangkan tentang sutratul musalli, penghalang yang ada di depan orang sholat sehingga nanti orang-orang tidak melewati, melangkahi orang yang sedang sholat. La sutroh itu ada syarat-syarat yang sudah kita bahas, dan syarat itu juga sudah kita sampaikan bahwa dalam madhab kita, al-imam madhab Syafi'i, sutroh itu berurutan. Selagi urutan yang pertama ada, maka tidak dianggap dia menggunakan urutan setelahnya. Jadi selagi ada urutan yang nomor satu, tak boleh beralih ke urutan setelahnya. Jadi urutan pertama semua yang menancap kokoh, tiang, tembok, termasuk kalaupun dia tancapkan tongkat, pedang kalau zaman dulu, nah itu urutan yang pertama. Baru nanti urutan setelahnya dia tumpukan batu atau barang-barang atau benda-benda lain. Nah setelah itu kalau tak ada juga, maka baru bisa dia buat menggunakan sajadah. Setelah itu kalau tak ada, baru bisa seperti hadis yang diterangkan menggaris. Tapi menggaris ini kan zaman dulu memang lantai itu betul-betul langsung tanah. Kalau sekarang yang mau digaris ya tak tergambar kalau lantai kita yang
di kondisi di zaman ini. Maka urutan yang pertama selagi masih bisa. Kalau dia beralih ke urutan setelahnya, maka sutrohnya tidak dianggap. Nah, kalau tidak dianggap, hadis-hadis nanti ke depan yang berupa ancaman-ancaman melewati orang yang sholat, maka orang itu tidak terkena ancaman itu, karena kelalaian berada di pihak orang yang sholat, karena dia tidak dianggap menggunakan sutroh. Pakai sutroh kata dia, lah sutroh Anda tidak mu'tabar, tak dianggap. Jadi sutroh itu mesti ada syarat yang mesti dipenuhi, termasuk tinggi benda sutrohnya itu 2/3 dhiro. Dhiro itu hasta, 2/3 hasta. Satu hasta kurang lebih 45 sampai 50 cm. 2/3 hasta kurang lebih 30 cm. Jadi tinggi dari sutroh yang digunakan tak kurang daripada 30-an sentimeter. Kemudian juga di antara syaratnya, sutroh dengan orang yang sholat dengan sutroh yang dia gunakan itu tidak lebih dari 3 dhiro, 3 hasta. Kalau paling 45 sampai 50 cm satu hasta, ya 3 hasta 1,5 meter. Jadi jarak orang yang sholat dengan sutroh, misal tiang yang dia pakaikan sutroh, tiang yang dia jadikan sutroh, antara dia dengan tiangnya jaraknya tidak lebih dari 1,5 meter. Kalau lebih dari itu, dia sholat tapi dia katakan pakai sutrohnya ada 5 meter di depannya, ya tentu nggak dianggap. Ini ada tembok, dia sholat di shaf yang keempat, nggak dianggap. Tembok di depan itu bukan sutroh. Jarak antara dia dengan sutroh tidak lebih dari 3 dhiro atau 3 hasta, kurang lebih hampir 1,5 meter. Lah ini hadis-hadis yang ke depan melanjutkan pembahasan berkaitan sutroh. Wa bisanadinal muttasil ilal Imam At-Tirmidzi qala wa bihi qala haddatsana Al-Ansari qala akhbarana Ma'nun qala akhbarana Malik ibnu Anas an Abin Nadri an Busri bin Sa'idin anna Zaid bin Khalid al-Juhani, sesungguhnya Zaid bin Khalid al-Juhani arsala ila Abi Juhaim, mengirim utusan kepada Abu Juhaim, yas'aluhu, bertanya kepada Abu Juhaim, madza sami'a min Rasulillah, apa yang dia dengar dari Rasulullah fil mari baina yadayil musalli, mengenai orang yang melewati di depan, di hadapan orang yang sholat. Zaid bin Khalid al-Juhani mengirim utusan pada Abi Juhaim, bertanya, apa yang telah engkau dengar hadis dari Nabi mengenai orang yang melewati orang yang sholat. Faqala Abu Juhaim pun mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lau ya'lamul maru baina yadayil musalli, lau ya'lamul maru, seumpama mengetahui, al maru orang yang lewat, baina yadayil musalli orang yang lewat di depan orang yang sholat, dia mengetahui madza alaihi, apa dosa yang akan dia dapatkan, lakana ayyakifa arba'ina khairul lahu min ayyamurra baina yaday, maka sungguh adanya dia berhenti, jangan melewati, arba'ina selama 40, khairul lahu itu lebih baik bagi dia, min ayyamurra daripada dia melewati baina yadayhi di depannya orang sholat. Qala Abu Nadri, berkata salah satu rawi yang bernama Abu Nadr, la adri, aku tidak tahu, qala arba'ina yauman, Nabi itu bersabda mengatakan 40 yang dimaksud 40 hari, au arba'ina syahron, atau yang dimaksud itu 40 bulan, au arba'ina sanatan, atau 40 tahun. Jadi ragu entah 40 itu yang dimaksud 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Qala Abu Isa, berkata Imam At-Tirmidzi, wa fil bab, dalam bab ini, an Abi Sa'idin al-Khudri, ada hadis juga yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Abu Hurairah,
sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala Abu Isa radhiyallahu taala anhum, berkata Imam At-Tirmidzi, wa haditsu Abi Juhaim haditsun hasanun sahih. Hadis Abu Juhaim yang kita dengarkan tadi adalah hadis hasan dan juga sahih. Wa qad ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la ayyakifa ahadukum mi'ata am, sungguh berhentinya salah seorang di antara kalian mi'ata amin selama 100 tahun, khairul lahu min ayyamur rabaina yaday akhihi wa huwa yusolli, itu lebih baik bagi dia daripada dia melewati saudaranya yang sedang sholat. Nah, hadis kedua ini lebih tegas, bukan cuma 40 aja, tapi 100 tahun. Wal amalu alaihi inda ahli ilmi, beramal atas hadis ini menurut para ahli ilmu, para ulama. Karihu, mereka tidak menyukai, sebagian mengharamkan, sebagian memakruhkan. Karihu al-murur baina yadayil musalli, mereka memakruhkan, tidak menyukai. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, melewati di depan orang sholat. Walam yarau anna dzalika yaqta'u sholatar rajul, tapi mereka berpendapat bahwa kalau orang tadi sholat dilewati oleh orang lain, maka sholatnya tidak batal. Wasmu Abi Nadar Salim Maula Umar ibni Ubaidillah al-Madini, nama rawi Abu Nadar tadi adalah Salim, maula budak yang dimerdekakan oleh Umar bin Ubaidillah al-Madini. Ini lanjutan tentang bab sutroh. Kalau sudah sutroh itu dianggap mu'tabar, sutrohnya sudah sesuai syarat, maka terkena ancaman ini orang yang melewatinya. Tapi kalau tak pakai sutroh, ya tentu ancaman ini tidak mengenai orang tersebut yang melewati, karena yang keliru, yang ceroboh adalah orang yang sholat. Seperti sebelumnya kita juga sampaikan, sutroh itu dianggap termasuk kalau orang itu sholatnya di tengah jalan, walaupun dia pakai sutroh, tapi sholatnya di tengah jalan, betul-betul itu satu-satunya jalan. Misal di sini ada beberapa jalan, itu jalan menuju tangga, sholat dia di depan tangga itu. Yang salah, yang sholat. Jadi syaratnya harus terpenuhi secara lengkap, baru nanti ancaman seperti ini bisa mengena kepada orang yang mengerjakannya. Nabi bersabda, sungguh salah seorang di antara kalian dia berhenti, tidak melewati. Ada orang sholat dia berhenti 40, entah 40 hari, entah 40 bulan, entah 40 tahun, tapi dalam riwayat lain memang ditegaskan tahun. 40 tahun dia berhenti lebih baik. Kenapa? Kalau dia tahu dosanya melewati orang yang sedang sholat. Kalau tahu dia itu, maka dia akan mau menunggu selama 40 tahun. Gak usah 40 tahun yang paling lama, 40 hari aja dia menunggu. Itu jauh lebih baik daripada berani melewati orang yang sholat. Ini betul-betul satu teguran penting dari Nabi tentang bahayanya melewati orang yang sholat tanpa ada uzur, dengan beberapa pembahasan yang sebelumnya mesti kita gabungkan. Dan di sini Bapak Ibu tak dibedakan antara sholatnya orang yang sholat itu entah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Tak dibedakan hal itu dalam hadis ini. Jadi sholatnya sholat fardu tak boleh dilewati, sholatnya sholat sunnah pun tak boleh dilewati. Lah ini memang pendapat jumhurul ulama, termasuk dalam istilah-istilah ulama ahli hadis. Memang walaupun ditulis judul karihu, mereka tak menyukai, atau lebih mudahnya kalimatnya diambil dari kata-kata makruh. Tapi umumnya ulama ahli hadis zaman dulu lafadz karohah itu diarahkan kepada haram. Nah sekarang sedikit kita ambil perincian. Dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, yang lebih masyhur memang kalau orang itu sudah sholat menggunakan sutroh, menggunakan penghalang yang
sutrohnya mu'tabar, yang memenuhi syarat, maka melewati orang yang sudah menggunakan sutroh itu hukumnya makruh, hukumnya haram. Ini yang paling masyhur kita ketahui dalam madhab kita. Jadi kalau ada orang sholat pakai sutroh, melewatinya haram. Tapi kalau ada orang sholat tidak menggunakan sutroh, melewatinya tidak haram, tapi tetap hukumnya makruh. Bila tak ada uzur. Kalau ada uzur yang mendesak, sakit perut, perlu ke belakang, ke toilet, tidak apa-apa, lewati saja. Atau batal, perlu wudu, dilewati, tak ada masalah. Ambil jalur jalan yang paling terdekat dengan hajat kita. Tapi kalau tak ada uzur, ancaman itu terkena. Hanya saja di dalam beberapa detail dalam madhab kita ada pendapat yang dinukil dari Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, kalaupun orang itu menggunakan sutroh kemudian dilewati, itu tak sampai hukumnya haram, tapi hukumnya makruh. Kalau orang itu sholat tak menggunakan sutroh dilewati, hukumnya tidak makruh, boleh, karena itu kekeliruan, kecerobohan orang yang sholat. Lah dari fatwa yang dinukil dari Imam Ghazali ini, termasuk ini juga disampaikan dalam Takriratus Sadidah ya, fil Masailil Mufidah. Tentu fatwa yang begini lebih memudahkan orang awam. Maknanya memang mengerikan juga Bapak Ibu kalau disampaikan hukum haram, karena bisa kita lihat hal yang seperti ini masih banyak dikerjakan oleh orang-orang. Jadi karena ketidaktahuan dia dengan ilmu. Tapi penting juga bagi kita menyampaikan hadis-hadis seperti ini supaya orang tahu bahwa melewati orang yang sholat ini betul-betul satu hal yang tidak baik. Walaupun tadi ikhtilafnya ada, tapi yang masyhur memang hampir mayoritas ulama kalau sudah orang tuh pakai sutroh haram untuk dilewati. Mayoritas begitu, walaupun nanti dinukil sebagian mengatakan makruh. Babu maja'ala yaqta'u sholata syai'un, bab menerangkan hadis yang datang mengenai layak ta'u sholata syai'un, tidak memotong sholat sesuatu apapun. Memotong maknanya di sini, jadi kalau ada orang lewat, sholat itu nggak batal. Jadi memang tadi itu kecerobohan dia, tapi sholatnya nggak batal dengan dilewati oleh orang lain, apapun yang lewat. Nah ini hadisnya. Haddatsana Muhammad ibnu Abdul Malik ibni Abi Syawarib qala akbarana Yazid ibnu Zurai qala akbarana Ma'mar an Zuhri an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah an ibni Abbas, daripada sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, kuntu rotifal fadl ala atanin, aku membonceng fadl ala atanin di keledai, berboncengan dengan keledai. Fajina, kami pun datang, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli bi ashabi Mina. Ketika kami datang itu Nabi dengan sahabatnya sedang sholat di Mina. Qala fanazalna anha. Ibnu Abbas pun mengatakan, kami pun turun dari keledai tadi. Fawasalna shaf, dan kami langsung menuju shaf. Famarrat baina aidihim, kami pun melewati di depan orang yang sholat. Falam taqta sholatahum, dan tidaklah terputus, terpotong, terhenti sholat mereka. Jadi sahabat dengan Nabi sedang sholat, itu sahabat Ibnu Abbas mengatakan, aku sedang berboncengan dengan menggunakan keledai. Sholat waktu itu Bapak Ibu bukan di masjid begini, di lapangan itu, di Mina. Lewat dengan keledai, melewati mereka, kemudian gabung dengan shaf, ya sholat mereka lanjut. Ini hadis ini ditulis di dalam beberapa kitab-kitab hadis lain. Contoh, Al-Imam Al-Bukhari juga menukil hadis ini dengan menggunakan babu man qala la yaqta'us sholatu syai'un, bab menerangkan fatwa ulama yang mengatakan sholat itu tidak batal dengan lewatnya apapun. Jadi walaupun tak pakai sutroh, sholat nggak batal kalau dilewati orang. Ini bab yang pertama, karena nanti di bab setelahnya
ini di bab setelahnya atau hadis setelahnya, ini akan ada pembahasan bahwa ada hadis Nabi kalau yang lewat itu perempuan, atau yang lewat itu anjing, atau yang lewat itu keledai, sholat batal. Nah, jadi beliau mau menyampaikan pada kita ada ikhtilaf ulama. Apakah betul hadis yang nanti ke depan, yang satu hadis di depan ini, keledai, perempuan, anjing itu bisa membatalkan sholat kalau lewat di depan? Nah, sebahagian ulama mengatakan tidak. Yang dimaksud layak ta'us sholah, anjing memotong sholat, atau perempuan melewat itu batal sholat, atau himar keledai lewat itu sholatnya orang tuh tadi terpotong, itu bukan batal dari segi batalnya sholat. Tapi kalaupun dikatakan makna menggunakan batal, yang hilang itu kekhusyuan orang sholat. Sholatnya tidak batal, tapi beresiko batal, iya, batal tidak, ya kekhusyuan dia hilang. Karena tiga perkara ini memang punya daya merusak sholat lebih dibanding yang lain. Mohon maaf, perempuan kalau sudah lewat di depan laki-laki apalagi, itu akan menjadi fitnah. Anjing kalau lewat nggak ganggu pun kita udah batalkan sholat juga kadang. Kalau kucing lewat kan enggak. Kalau keledai itu juga binatang yang paling bodoh, lebih baik menghindar daripada mendekat. Jadi tiga ini perkara memang punya resiko yang jauh lebih besar dibanding lainnya, maka tiga itu disebut. Tapi tak dipungkiri ada sebagian ulama yang menggunakan zahir hadis ini, yaitu ulama-ulama ahli zahir, mazhabnya dulu zahiriyah. Jadi kalau sudah anjing lewat batal sholat, kalau perempuan lewat batal sholat, kalau keledai yang lewat batal sholat. Lah hadis bab pertama ini hadis sangat sahih, termasuk Imam Bukhari yang menukil bahwa Ibnu Abbas mengatakan, aku dengan saudaraku bernama Fadl nunggang keledai boncengan berdua. Kemudian kami melewati orang sholat pakai keledai, sholat nggak batal. Lah dari sini sebagian ulama mengatakan hadis di depan itu mansukh, karena terbukti hadis yang jauh lebih kuat mengatakan nggak batal. Kalau batal waktu itu Nabi akan berhenti, sahabat lain juga berhenti, tapi nggak, ternyata sholatnya lanjut. Kemudian ini mengenai keledai. Kalau mengenai perempuan, apakah betul membatalkan sholat? Hadisnya walaupun di depan dibahas duluan karena berkaitan. Sayyidah Aisyah ketika mendengarkan hadis sholat itu terpotong atau batal kalau dilewati perempuan, anjing dan keledai, Sayyidah Aisyah tersinggung mendengarkan itu. Kata Sayyidah Aisyah, syabbahtumuna bil kilabi wal hamir, kalian ini ada-ada saja. Kata Sayyidah Aisyah, kalian serupakan kami dengan anjing para perempuan ini, kalian serupakan kami dengan keledai. Dan Sayyidah Aisyah lanjutkan, aku pernah tidur di depannya Nabi, bahkan tidurnya itu mu'taridatan, melintang di depan Nabi. Kita tahu rumah Nabi itu Bapak Ibu, itu cukupnya cuma untuk kuburan 3. Sekarang sudah diisi 3 kuburan, ada 1 kosong, cuma cukup untuk 4 kuburan. Belum lagi ada sedikit barang tidak banyak. Lah kita bisa bayangkan rumah Nabi yang mungkin kita katakan kamar pun tak layak, karena kamar kita zaman sekarang diisi kuburan 10, 20 pun muat. Hanya diisi kuburan 4 tuh muat. Dengan ada sedikit barang, bagaimana kira-kira bentuk tidurnya di kamar itu? Maka kata Sayyidah Aisyah, kalian serupakan kami dengan anjing dan keledai. Saya pernah tidur melintang di depan Nabi seperti melintangnya jenazah yang disolatkan, dan Nabi solat. Coba kata Sayyidah Aisyah, kalian serupakan kami dengan keledai. Nabi saja solat, di depannya perempuan. Istri Nabi itu kan perempuan, nah di depannya perempuan. Jadi hadis-hadis yang mengatakan nanti di depan itu batal kalau dilewati, itu maknanya bukan batal dari segi sholatnya, tapi bisa menghilangkan kekhusyuan sholat. Lah itu namanya cara mengumpulkan beberapa riwayat. Jadi kalaupun ada hadis-hadis yang mengatakan batal, nah itu tidak.
bisa dikatakan oleh para ulama, sebagian mengatakan itu dimansukh, atau yang kedua ya memang hadis itu tidak kuat dibandingkan hadis yang kedua, yang pertama ini. Wal amalu alaihi inda aktsaru ahli ilmi, beramal atas hadis ini yaitu tidak terpotongnya sholat dengan dilewati sesuatu apapun. Berpendapat dengan hadis ini kebanyakan ahli ilmu, para ulama dan ulama-ulama dari kalangan tabi'in dan orang-orang selepas mereka. La yaqta'us sholata syai'un, qalu, mereka mengatakan bahwa sholat itu tidak terpotong dengan terlewatinya sesuatu apapun. Ini hadis kedua kita baca sedikit karena tadi sudah saya terangkan. Babu majanahu la yaqta'us sholata ilal kalbu wal himar wal mar'ah. Bab menerangkan bahwa sholat itu memang tidak terpotong kecuali yang lewat itu anjing, keledai atau perempuan. Tapi ini jawaban sudah kita bahas tadi. Wa bi qala haddatsana Ahmad ibnu Mani' qala akbarana Husyaim qala akbarana Yunus wa Mansur ibnu Zadan an Humaid bin Hilal an Abdullah bin Samit qala, daripada Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Abu Dzarrin yaqul, aku mendengar sahabat Abu Dzar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla rajul wa laysa baina yadayhi ka akhiratir rahli au kawasitatir rahli qata'a sholatahul kalbul aswad wal mar'atu wal himar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang sholat tidak ada di depan dia itu sutroh yang seukuran sandaran pelana onta, yang kurang lebih tingginya itu 2/3 dirok tadi. Kalau ada orang sholat kok di depannya tidak ada sutroh yang seukuran 2/3 dirok, 2/3 hasta, 30 cm, nggak ada itu tadi, maka qata'a sholatahu, akan memotong sholat dia, al kalbul aswad wal mar'atu wal himar, anjing hitam ataupun perempuan dan juga keledai yang lewat. Faqultu li Abi Dzar, aku bertanya kepada Abu Dzar, ma balul aswad minal ahmar minal abyad, apa bedanya anjing hitam, anjing warna merah atau anjing warna putih, kok berbeda? Kenapa dibedakan anjing hitam? Karena hadisnya menerangkan anjing hitam kalau lewat, terus anjing putih kok enggak? Anjing merah juga kenapa enggak? Qala, Abu Dzar mengatakan, ya bena akhi, sa'altani kama sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala al kalbul aswad syaitan. Maka Abu Dzar mengatakan, wahai saudaraku, engkau telah bertanya kepada aku sebagaimana dulu aku bertanya pada Nabi. Maka Nabi pun bersabda, kenapa kok anjing hitam? Anjing hitam itu setan. Entah betulan setan yang berubah jadi itu atau betul punya jiwa watak setan, wallahu a'lam. Bedanya di sana. Wa fil bab an Abi Sa'id wal Hakam ibni Amr al-Ghifari wa Abi Hurairah wa Anas. Qala Abu Isa haditsu Abi Dzar haditsun hasanun sahih. Berkata Imam Tirmidzi, hadis Abu Dzar yang barusan kita dengar hadis hasan sahih. Wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi ilai. Telah berpendapat seperti hadis ini sebahagian ahli ilmu, para ulama. Mereka mengatakan yaqta'us sholatal himar wal mar'ah wal kalbu. Mereka mengatakan bahwa sholat itu bisa terpotong, batal kalau dilewati keledai, perempuan dan anjing. Anjingnya anjing hitam. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, alladzi la asyukku fihi annal kalbal aswad yaqta'us shalah. Aku tidak ragu sama sekali kalau ada anjing hitam lewat maka sholat orang itu batal. Aku nggak ragu tentang hal ini. Wa fi nafsi minal himari wal mar'ah syai'un. Tapi untuk urusan keledai dan urusan masalah perempuan agak sedikit ragu. Kenapa? Karena ada hadis yang berbeda dengan itu. Qala Ishaq la yaqta'u syai'un ilal kalbul aswad. Adapun Imam Ishaq bin Rahawayh mengatakan salat tak batal, tidak terpotong kecuali yang lewat itu adalah anjing hitam. Nah, hanya saja tadi jumhur ulama sudah mengatakan hadis ini, kalaupun sebagian mengatakan mansukh, tapi tidak yang dimaksud pun terpotong di situ, bukan batal sholat. Kalau mau digabungkan, karena hadis ini dua-duanya bertentangan ya. Sedangkan padahal namanya hadis itu tak ada yang bertentangan, kita mungkin yang kurang paham. Maka Imam Nawawi mengatakan memang untuk menggabungkan dua hadis ini, kalau Imam Nawawi kurang sepakat dengan penggunaan mansukh. Kalau mansukh itu mesti tahu tanggal, mana hadis yang lebih dulu. Lah sekarang
tak ada berita atau kabar mana yang lebih dahulu dari dua hadis ini. Nah jadi karena memang hadis ini sama-sama sahih dan masih bisa digabungkan, yaitu tidak batal tapi merusak kekhusyuan sholat, ya. Jadi kalau lewat apapun, bahkan tadi yang 3 disebut, perempuan, anjing hitam ataupun keledai, itu akan merusak kekhusyuan sholatnya seseorang. Sama juga sebenarnya dengan yang lainnya. Ini kalau memang sudah tidak menggunakan sutroh. Tapi kalau dia menggunakan sutroh, apapun yang lewat nanti di depannya itu tak membahayakan sholatnya sedikit pun. Nah hanya saja tadi ini ada ikhtilaf yang terjadi di kalangan para alim ulama. Dalam mazhab kita Syafi'i, betul-betul lewat apapun itu tidak akan membatalkan sholat. Lainnya hadirin wal hadirat, ada 3 bab yang masih melanjutkan berkaitan dengan sutroh dari pembahasan kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah ini hadis-hadis yang bisa kita dengar, semoga bisa kita ambil faedah dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini masih ada beberapa menit sebelum kita sholat isyraq. Sebelum ditutup, ada yang tidak bertanya mungkin? Kalau ada pertanyaan, tanya jawab dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Nah, cukup, tak ada yang bertanya. Jadi pembahasan ini berkaitan dengan keterangan sebelumnya, Bapak Ibu, mesti sutroh-sutroh itu atau penghalang sholat terpenuhi dulu syaratnya, maka baru tadi di hadis pertama ancaman-ancaman itu berlaku. Dan kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka berarti ancaman-ancamannya tidak berlaku. Demikian mungkin yang bisa kita bahas di pagi hari ini, semoga berfaedah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.